Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang keorganisasian untuk organisasi siswa intra sekolah atau OSIS, yang mana akan saya sampaikan dalam kegiatan latihan dasar kepemimpinan OSIS atau LDKS SMA Negeri 1 Martapura. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama Muhammad Hatta SPD, tempat lahir Martapura, tanggal 11 Agustus 1979. Alamat rumah Komplek Wijaya Permai 1, Blok F nomor 7, RT 21, RW 1, Kelurahan Sungai Pering, Martapura. Nomor telepon atau WA yang bisa dihubungi 0852 4699 2631 atau bisa lewat email muhammadhatta79@gmail.com. Adapun prinsip yang saya pegang adalah belajarlah untuk melakukan yang terbaik, namun bukan berarti menjadi yang paling baik. Adapun materi-materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini diantaranya adalah sejarah singkat OSIS, dasar hukum OSIS, pengertian OSIS, fungsi OSIS, tujuan OSIS, perangkat OSIS, forum OSIS, dan organisasi program OSIS. Materi yang pertama adalah sejarah singkat OSIS. Karena tanpa mengetahui sejarah, kita tidak tahu apa itu OSIS. Sejarah OSIS, sebelum lahirnya OSIS itu sendiri di sekolah-sekolah tingkat SLTP dan SLTA terdapat organisasi yang berbagai macam corak bentuknya. Ada organisasi siswa yang hanya dibentuk bersifat internal sekolah itu sendiri, dan ada pula organisasi siswa yang dibentuk oleh organisasi siswa di luar sekolah. Organisasi siswa yang dibentuk dan mempunyai hubungan dengan organisasi siswa dari luar sekolah, sebagian ada yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat politis, sehingga kegiatan organisasi siswa tersebut dikendalikan dari luar sekolah sebagai tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar. Akibatnya dari keadaan demikian itu, maka timbullah loyalitas ganda, di mana di satu pihak harus melakukan peraturan yang dibuat oleh kepala sekolah, sedangkan di pihak lain harus tunduk kepada organisasi siswa yang dikendalikan di luar sekolah itu sendiri. Bagaimana dapat dibayangkan berapa banyak macam organisasi siswa yang tumbuh dan berkembang pada saat itu? Dan bukan tidak mungkin organisasi siswa tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi di luar sekolah. Itulah sebabnya pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1972, beberapa pimpinan organisasi siswa yang sadar akan maksud dan tujuan belajar di sekolah ingin menghindari bahaya perpecahan di antara para siswa intra-sekolah di masing-masing sekolah tersebut, di mana setelah mendapatkan arahan dari pimpinan Departemen Kependidikan dan Kebudayaan, pembinaan dan pengembangan generasi muda diarahkan untuk mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal keterampilan kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, idealisme, dan budi pekerti luhur. Oleh karena itu, pembangunan wadah pembinaan generasi muda di lingkungan sekolah yang diterapkan melalui organisasi siswa intersekolah atau OSIS perlu ditata secara terarah dan teratur. Nah, di sini kita bisa melihat betapa besar perhatian dan usaha pemerintah dalam membina kehidupan para siswa. Maka ditetapkanlah OSIS sebagai salah satu jalur pembinaan kesiswaan secara nasional. Jalur tersebut dikenal dengan nama 4 jalur pembinaan kesiswaan, yaitu yang pertama organisasi kesiswaan, yang kedua latihan kepemimpinan, yang ketiga kegiatan ekstrakurikuler, dan yang keempat adalah kegiatan wawasan wiyata mandala. Dengan dilandasi latar belakang sejarah lahirnya OSIS dan berbagai situasi yang terjadi pada masa itu, maka OSIS dibentuk dengan tujuan pokok yang pertama untuk menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa ke dalam salah satu wadah yang bebas dari berbagai macam pengaruh negatif dari luar sekolah.
Yang kedua adalah untuk mendorong sikap atau jiwa dan semangat kesatuan dan persatuan di antara para siswa, sehingga timbul satu kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar. Dan yang ketiga adalah sebagai tempat dan sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan pemikiran dan gagasan dalam usaha untuk mematangkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan. Itulah kiranya sejarah yang menjadi latar belakang berdirinya OSIS. Yang berikutnya adalah dasar hukum OSIS. Jadi OSIS itu sendiri didirikan atas beberapa dasar hukum. Ini bisa disimak. Bapak cuma mencantumkan 6 dasar hukum berdirinya OSIS, dari peraturan undang-undang, peraturan presiden, keputusan Mendikbud, dan keputusan Dikdasmen. Yang berikutnya adalah pengertian OSIS. Jadi ada beberapa pengertian OSIS. Yang pertama adalah secara simantis, di mana secara simantis OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah, di mana masing-masing kata itu sendiri mempunyai pengertian. Di antaranya adalah organisasi secara umum adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dalam hal ini dimaksud sebagai satuan atau kelompok kerjasama para siswa yang dibentuk dalam usaha mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Intra berarti terletak di dalam dan di antara, sehingga suatu organisasi siswa yang ada di dalam dan lingkungan sekolah yang bersangkutan. Sekolah itu sendiri adalah satuan pendidikan tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, yang dalam hal ini sekolah dasar dan sekolah menengah atau sekolah madrasah yang sederajat. Pengertian secara organis, OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Karena itu, setiap sekolah wajib membentuk organisasi siswa intrasekolah atau OSIS yang tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain dan tidak menjadi bagian atau alat dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. Secara fungsional, pengertian OSIS adalah sebagai salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan, di samping ketiga jalur yang lain, yaitu sebagai latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata mandala. Secara sistemik, apabila OSIS dipandang sebagai suatu sistem, berarti OSIS itu sebagai tempat kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, OSIS dipandang sebagai suatu sistem di mana sekumpulan siswa mengadakan koordinasi dalam upaya menciptakan suatu organisasi yang mampu mencapai tujuan. Oleh karena itu, OSIS sebagai suatu sistem ditandai beberapa ciri pokok, yaitu yang pertama adalah berorientasi pada tujuan, yang kedua memiliki susunan kehidupan berkelompok, yang ketiga memiliki sejumlah peranan, yang keempat terkoordinasi, dan yang kelima adalah berkelanjutan dalam waktu tertentu. Artinya ada program jangka pendek dan program jangka panjang. Itulah beberapa pengertian dari OSIS. Yang berikutnya adalah fungsi OSIS. OSIS sebagai salah satu ciri pokok suatu organisasi ialah memiliki berbagai macam fungsi, di mana fungsi OSIS adalah untuk mencapai beberapa tujuan sebagai salah satu jalur dari pembinaan kesiswaan, di mana antaranya adalah fungsi OSIS sebagai wadah, sebagai motivator, dan sebagai preventif. Setiap organisasi itu selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan OSIS, memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Kedua, memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. Ketiga,
membangun landasan kepribadian yang kuat, dan menghargai hak asasi manusia dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Keempat, membangun dan mengembangkan wawasan kebangsaan serta rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Kelima, memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis, dan demokratis. Keenam, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual. Ketujuh adalah meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Berikutnya adalah materi tentang perangkat OSIS. Perangkat OSIS yang pertama adalah pembina OSIS. A. Pembina OSIS terdiri dari kepala sekolah sebagai ketua, wakil kepala sekolah sebagai wakil ketua, guru sebagai pembina sekbid, sedikitnya 5 orang, dan bergantian setiap tahun pelajaran. Yang kedua adalah perwakilan kelas, di mana terdiri atas 2 orang dari setiap kelas. Masing-masing memiliki rincian tugas, yaitu diantaranya mewakili kelas dalam rapat perwakilan kelas, mengajukan usulan kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS, mengajukan calon pengurus OSIS, memilih pengurus OSIS, menilai laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS pada setiap akhir tahun jabatan, serta mempertanggungjawabkan segala tugas kepada kepala sekolah selaku ketua pembina. Yang ketujuh adalah untuk mengadakan anggaran rumah tangga secara bersama-sama dengan pengurus OSIS. Pengurus OSIS itu memiliki beberapa syarat, diantaranya adalah takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau beragama. Yang kedua, memiliki budi pekerti yang baik, sopan, santun terhadap orang tua, guru, dan teman. Ketiga, memiliki bakat sebagai pemimpin, tidak terlibat penggunaan narkoba, memiliki kemauan, kemampuan, dan pengetahuan yang memadai. Yang keenam, dapat mengatur waktu dengan baik sebaik-baiknya, sehingga pelajaran tidak terganggu karena menjadi pengurus OSIS, karena perlu sekali kita itu bisa manajemen waktu. Yang ketujuh adalah untuk pengurus dicalonkan oleh perwakilan kelas. Yang kedelapan, tidak duduk di kelas terakhir atau kelas 12 untuk SMA karena akan menghadapi ujian akhir. Jadi pengurus itu bisa kelas 10 atau kelas 11. Yang kesembilan adalah syarat lain disesuaikan dengan ketentuan sekolah yang berlaku. Berikutnya adalah struktur organisasi OSIS, yang mana ketua pembina kepala sekolah, wakil ketua pembina adalah lokasi kesiswaan, kemudian pembina biasanya guru yang ditunjuk oleh sekolah atau pembina OSIS, ketua umum, wakil ketua, kemudian sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, sekretaris bidang yang meliputi 10 bidang. Yang berikutnya adalah forum OSIS. Forum organisasi OSIS artinya wadah untuk komunikasi OSIS itu adalah rapat-rapat, diantaranya adalah rapat pleno perwakilan kelas, di mana beberapa rapat yang dilakukan adalah pemilihan pimpinan rapat perwakilan kelas, rapat pencalonan pengurus, rapat untuk memimpin pelaksanaan pemilihan pengurus OSIS, rapat penilaian laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS pada akhir masa jabatan. Kemudian yang kedua adalah rapat pengurus. Rapat pengurus itu adalah rapat pleno pengurus yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus OSIS untuk membahas diantaranya penyusunan program kerja tahunan OSIS, penilaian pelaksanaan program kerja pengurus OSIS tengah tahunan dan tahunan, membahas laporan pertanggungjawaban OSIS pada akhir masa jabatan. Kemudian yang kedua adalah rapat pengurus harian, di mana rapat pengurus harian itu sendiri adalah dihadiri oleh ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara,
dan wakilnya untuk membicarakan dan mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga adalah rapat koordinasi. Yang keempat adalah rapat seksi yang dipimpin oleh ketua seksi-seksi bidang. Yang kelima adalah rapat luar biasa, di mana rapat luar biasa itu dapat diadakan dalam keadaan yang sangat mendesak atas usul pengurus OSIS atau perwakilan kelas setelah terlebih dahulu dikonsultasikan disetujui oleh pembina OSIS. Berikutnya yang terakhir adalah program OSIS, silahkan disimak, yang mana pada masing-masing sekbid itu memiliki tanggung jawab program yang harus dilaksanakan dan diatur sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS. Ini yang pertama, seksi pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, seksi pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia, bisa dibaca. Kemudian yang ketiga, seksi pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang keempat, seksi pembinaan prestasi akademik, seni dan atau olahraga sesuai bakat dan minat. Yang kelima, seksi pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial. Yang keenam adalah seksi pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan. Yang ketujuh adalah seksi pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang diverifikasi. Yang kedelapan adalah seksi pembinaan sastra dan budaya. Yang kesembilan adalah seksi pembinaan teknologi, informasi dan komunikasi atau TIK. Dan yang kesepuluh adalah seksi pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Inilah materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk berikutnya, Bapak ada memberikan suatu tugas untuk bisa diselesaikan anak-anak calon pengurus OSIS periode 2020-2021. Yang pertama adalah jelaskan dampak negatif dan positif OSIS bagi siswa menurut kalian masing-masing. Yang kedua adalah motivasi apa yang menjadikan Anda berminat sebagai anggota OSIS di SMA Negeri 1 Martapura. Yang ketiga adalah alasan yang tepat dan cerdas untuk masuk OSIS. Di antaranya manfaat masuk OSIS apa, kerugian masuk OSIS itu apa, alasan dan moto apa yang menjadikan Anda sebagai anggota OSIS. Nantinya jawaban akan Bapak minta diketik pada Microsoft Word dan dikirimkan melalui email degosma@osis.mpk@gmail.com. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran hingga kegiatan nanti selesai, dan semoga kita juga diberikan keberkahan dan kegiatan kita diberkahi, diberikan keridhaan dan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Demikian apa yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, mohon maaf dan hilaf, mohon maaf atas segala